Salam, selamat berjumpa lagi keluarga damai yang terkasih. Bersyukur kita bisa bersatu hati dalam renungan sama hari ini. Marilah kita mulai renungan ini dengan memuji Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk tidak hanya mengerti firman-Mu. Datanglah Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadikan firman-Mu menjadi sebuah hikmat. Biarlah hanya Engkau sendiri yang dimuliakan. Amin. Renungan pagi hari ini mengambil tema hikmat yang benar. Ayat yang menjadi dasar renungan adalah dari 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. Fokus renungan kita adalah ayat yang ke-14 dan 15. Dan saya mohon agar saudara dapat membaca perikop tersebut secara utuh. Keluarga damai yang terkasih, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apa yang menjadi dasar saat Anda ingin membeli sesuatu? Saya mengasumsikan salah satu pertimbangan adalah harga, terutama harga yang lebih murah. Jarang sekali ada orang yang membeli barang dengan harga yang lebih mahal dengan kualitas yang sama, kecuali dalam kondisi yang tertipu. Ada kondisi umum yang menjadi pertimbangan manusia ketika membeli sesuatu, yaitu cost dan benefit. Cost adalah yang membuat kita rugi atau mengeluarkan yang lebih banyak dari seharusnya. Sedangkan benefit adalah yang membuat kita untung
atau mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan. Kapan kita mendapatkan benefit? Kalau kita mengeluarkan sedikit tapi mendapatkan banyak. Ini adalah logika umum yang sangat diterima oleh masyarakat, dan inilah logika manusia. Bagaimana kalau ada orang yang mau mengeluarkan banyak tapi dapatnya sedikit, atau bahkan tidak mendapatkan sesuatu? Orang ini tidak menggunakan logika umum. Mungkin akan dikatakan orang ini bodoh atau tidak rasional. Dalam ayat 1 Korintus 2 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ada istilah manusia duniawi atau the natural man atau unbeliever, yaitu merujuk pada orang yang tidak percaya akan Allah. Orang seperti ini mendasarkan cara berpikir logis atau akusentris. Aku akan mendapatkan apa? Apa keuntungan bagiku? Ketika akan melakukan sesuatu, maka akan dilihat dari cost dan benefit, atau untung atau rugi. Kalau cost tentunya akan dihindari. Sebaliknya, kalau itu mendatangkan benefit, akan dikejar. Apakah cara berpikir ini salah? Ini bukan salah dan benar. Ini adalah cara berpikir berdasarkan pertimbangan untung dan rugi, menurut logika manusia yang masih hidup di dunia. Namun ada tipe lain dari manusia, yaitu manusia rohani, disebutkan di ayat ke-14. Yaitu orang yang mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang iman atau spiritual. Manusia tidak cukup kalau hanya mempertimbangkan dari segi cost dan benefit. Ada alasan apakah Tuhan menghendaki kita melakukannya. Contoh yang mudah adalah apa yang dilakukan para misionaris. Mereka meninggalkan hidup yang nyaman dan masuk ke hutan. Apakah apa yang mereka lakukan ini menjadi sebuah cost atau benefit buat mereka? Jelas ini adalah sangat cost. Tapi mengapa kok mereka mau melakukannya? Ada pertimbangan lain, yaitu pertimbangan iman, keterpanggilan, dan tanggung jawab. Contoh lain yang lebih sederhana adalah tentang persembahan. Apakah persembahan dapat dilihat berdasarkan pertimbangan cost dan benefit? Tentu tidak, bukan? Pertimbangan utama dalam memberikan persembahan adalah ucapan syukur. Hal yang sama saat kita melakukan pelayanan. Semua itu dilakukan di luar logika cost dan benefit. Sehingga keluarga damai yang terkasih, kita memilih manusia tipe yang mana? Tipe pertama yang selalu menggunakan logika cost dan benefit, atau tipe kedua yang menggunakan keterlibatan Tuhan dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hidup kita. Untuk memutuskan kita di posisi yang mana, tentunya kita memerlukan hikmat, yaitu sebuah pertimbangan yang mendasari perbuatan dan tindakan. Setiap tindakan pasti memerlukan hikmat.
Dan kualitas hikmat inilah yang akan mencerminkan apakah kita cenderung ke manusia duniawi atau manusia rohani. Marilah kita melihat ke diri kita masing-masing. Hikmat yang benar selalu membuat kita mampu mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami, agar kami tetap berhikmat dan bersumber dari-Mu. Biarlah hikmat akan selalu menjadi dasar bagi kami untuk bertindak dan mempertimbangkan segala sesuatu yang harus kami putuskan. Ajarkan kami untuk tetap setia terhadap hikmat yang sudah Engkau tanam dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.